Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa, mahasiswi semuanya. Berjumpa lagi bersama saya, Marlena Endah Bitriza, tutor pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan dengan kode mata kuliah PEMA 4210, program studi PG PAUD. Apa kabar mahasiswa semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, yang pertama ini saya mau mengecek terlebih dahulu kehadiran mahasiswa semuanya. Di sini di partisipan ini tertera baru 23 orang ya. Sementara minggu lalu itu yang aktif dalam perkuliahan ada 25 orang. Baik, saya tanya dulu kepada komtinya, ada kabar? Oke, di sini Ira dan Johan sakit ya, kita doakan semoga lekas sembuh. Nah, di pertemuan keempat ini, di mana sebelumnya minggu lalu kita sudah membahas modul 3. Masih ada yang ingat mengenai apa? Iya, tepat sekali. Tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan berdoa tadi membuat apa yang kita pelajari hari ini bisa berkah. Alhamdulillah, baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menge-share materi kita yaitu modul keempat, di mana materi ini sudah saya ingatkan di minggu lalu buat teman-teman membacanya ya. Nah, oke. Di sini tentang modul 4, yaitu ukuran pemusatan, lokasi, dan dispersi. Tujuan apa sih yang kita harus pelajari ini gitu ya? Kenapa harus mempelajari ini gitu? Yang pertama, itu mahasiswa diharapkan dapat menentukan nilai median, modus gitu ya, dari kelompok data tersebar. Nah, kemudian kita ingin mengetahui juga bagaimana hubungan antara nilai rata-rata, hitung, kemudian median, dan modus. Nah, karena kalian sudah membaca sebelumnya, ada yang tahu apa sih itu modus? Oke, tepat sekali Dinda. Terima kasih atas jawabannya, sangat tepat. Saya bantu ya untuk set selanjutnya. Nah, modus atau MO itu digunakan untuk gejala yang sering terjadi atau data yang sering muncul. Sama ya, kita contohkan saja. Di sini, umumnya bagi Amerika, orang-orang yang pengetahuannya masih rendah, negara Indonesia itu disamakan dengan Pulau Bali karena hal tersebut yang mereka dengar dan mereka kunjungi, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua, di sini ada data yang tidak terkelompok. Nah, kira-kira gimana jawabannya? Ada yang bisa? Iya, di sini karena sudah saya tulis modusnya MO-nya ada 3, kita cek kembali apakah benar gitu ya. Nah, ternyata di data ini 3-nya ada 3, sementara yang lain 2 ada 1. Iya, tepat sekali. Nah, di sini saya lampirkan juga untuk tabel ya. Tabel di sini tentang tinggi badan, berapa frekuensi yang paling tinggi atau yang paling sering muncul, yaitu 18. Selanjutnya, dalam membahas modus itu ada data terkelompok dan tidak terkelompok. Data terkelompok tidak terkelompok sudah kita bahas, dan sekarang kita akan membahas tentang data terkelompok, di mana rumusnya adalah modus sama dengan batas bawah kelas modus ditambah dengan panjang kelas buka kurung B1 dibagi dengan B1 ditambah B2. Perhatikan keterangannya setiap poinnya ya. Lanjut, nah sekarang kalau tadi tentang modus, sekarang tentang median. Median ada yang masih ingat atau yang sudah membaca semalam? Iya, tepat sekali. Median adalah nilai data tengah di mana disusun dari urutan terkecil ke terbesar. Ini saya bantu. Di slide ini ada kelompok A dan kelompok B yang sudah terurut. Jadi nanti tinggal kita lihat nilai tengahnya berapa, gitu ya. Nah, di sini juga ada rumusnya.
Yang pertama itu kita lihat dulu data ganjil ya, kemudian baru data genap. Nah, ada yang bisa menjawab untuk contoh yang saya berikan ini, yang pertama dan yang kedua. Baik, di sini Fadli yang akan menjawab yang pertama. Silakan Fadli. Iya, benar sekali. Kata Fadli, di sini nilai ME-nya adalah 7. Tepat sekali karena datanya ganjil. Yang kedua, oke, Ririn, silakan Rin. Benar sekali. Kata Ririn di sini karena dia data genap gitu ya, yang tadi ganjil, yang genap ini 10 dengan 15 kata dia. Ditambah kemudian dibagi dengan 2. Maka dapat hasil dari ME tersebut. Iya, sangat tepat sekali. Nah, sekarang kita ingin mengetahui apakah ada hubungan empiris antara nilai rata-rata, median, dan modus. Kita cek dulu. Dari hubungan empiris antara rata-rata, median, modus, ternyata kalau mereka sama itu akan menghasilkan kurva merupakan kurva normal. Sementara kalau mereka tidak sama akan menghasilkan kurva yang bisa positif dan bisa negatif. Di antara ketiga tersebut yang kita bisa tarik kesimpulan bahwa modus ditambah dengan 2 dikali X bar itu sama dengan 3 median gitu ya. Selanjutnya, nah median pertama sekali yang harus kita ketahui adalah bagaimana cara mencari letak ME. Nah, letak ME di sini setengah dikali dengan N ditambah dengan 1. Baru kita masuk ke rumus yang kedua. Di sini ada ME sama dengan batas bawah median ditambah panjang, buka kurung, N dikurang 2 dikurang dengan frekuensi kumulatif median dibagi dengan frekuensi median. Keterangannya juga ada, teman-teman bisa pahami. Selanjutnya, nah, kita latihan terlebih dahulu ya, supaya lebih mengena gitu, atau lebih melengket deh di otaknya. Nah, di sini ada distribusi frekuensi nomor urut 1 sampai dengan 4. Nah, kira-kira siapa yang mau menjawab untuk nilai modus dan median? Saya persilahkan. Iya, baik. Saya pilih Tita. Silakan Ta untuk menjawab modusnya. Iya, benar sekali. Tita menjawab modusnya terletak di data kedua atau nomor urut 2, yaitu 26. Ya, tepat sekali. Sekarang ME, ada yang bisa? Baik. Iya, ini berhubung ini modus dengan mediannya sama, jadi betul sekali dikatakan oleh Ririn. Ririn menjawab bahwa median itu Bu sama dengan modus posisinya karena kita beralih ke yang slide sebelumnya tadi gitu kan, setengah dikali N ditambah 1 maka hasilnya itu 30,5 Bu, kita cek ya. Nah, ini dia. Oke, ini sudah ada. Di sisi sebelah kanan saya, di sini ada kelas modus gitu ya. Modusnya adalah 26. Nah, sekarang kita tinggal mencari batas bawah dari kelas modus. Nah, batas bawah dari kelas modus ini bisa kita mengambil 18 gitu ya, atau kita mau mengambil batas atas juga boleh 17. Nah, batas bawah ini kita kurangi dengan 0,5, maka hasilnya adalah 17,5. Begitu juga dengan B1, B1 kita lihat frekuensi. Frekuensi kan 26 tadi, maka kita kurangkan dengan yang sebelumnya. Kemudian untuk B2 kita kurangkan dengan sesudahnya. Baru Anda semuanya ini memasukkan ke dalam rumus yang sudah kita pelajari tadi gitu ya. MO sama dengan batas bawah modus ditambah dengan panjang kelas dikali dengan B1 dibagi dengan B1 ditambah dengan B2. Inilah hasilnya. Iya. Selanjutnya kita akan menentukan bagaimana median. Yuk silakan dicek teman-teman. Apakah sudah sama hasilnya dengan di slide? Alhamdulillah sama ya. Jadi benar yang dikatakan oleh Ririn tadi, di sini datanya adalah data ke 30,5. Tepat ya Rin ya? Nah, sekarang karena berhubung dari nomor urut terletak di urut nomor 2, maka ME-nya adalah sama dengan modus tadi yaitu 17,5. Tinggal kita mencari frekuensi kumulatif. Ada yang tahu? Di sini kan sudah ada datanya nih.
Dari manakah hasilnya? Iya, Ijal mau jawab. Silakan, Jal. Nah, Ijal membicarakan bahwa frekuensi kumulatif itu caranya seperti ini, 20 ditambah 26 hasilnya 46, 46 ditambah 10 hasilnya 56. Oke, tepat ya. Nah, sekarang kalau sudah dapat semuanya yang diketahui, maka kita tinggal masukkan ke rumus ini. Harus hati-hati dalam menjumlah dan mengurangkan. Karena sudah selesai di contoh satu, maka kita beralih lagi ke dua gitu ya. Ini merupakan latihan buat teman-teman semuanya. Tapi kalau memang belum paham, kita diskusikan saja ya. Nah, di sini siapa yang mau menjawab yang 1A dan 1B? Baik, silahkan Andi. MO-nya terletak di mana, Andi? Oke, tepat sekali. Yang B gimana? Siapa yang mau menjawab? Iya, sekarang Aidil yang mau menjawab. Saya bantu ya, kita cek apakah yang dikatakan oleh Fadli dan Aidil tadi sudah benar. Silahkan disamakan hasilnya. Tuh, harus hati-hati. Dilihat batas bawahnya gimana, apakah sama dia dengan di ME modusnya. Ternyata kebetulan juga sama. Iya, Fadli gimana jawaban Anda? Alhamdulillah. Tepat ya, benar. Nah, sekarang iya, betul sekali. Alhamdulillah teman-teman semuanya yang menjawab hari ini tepat semua jawabannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Iya, tidak ada pertanyaan ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, di sini saya ingatkan teman-teman, ini karena kita tadi sudah membahas modul 4, jadi yang kita bisa simpulkan hari ini adalah modus itu adalah data yang sering muncul, kemudian modus juga di data kelompok itu ada rumus yang sudah kita pelajari tadi, yaitu ada batas bawahnya, kemudian panjang kelas B1 dibagi dengan B1 ditambah B2. Begitu juga dengan median. Median adalah data tengah yang terlebih dahulu harus disusun, baru nanti kita bisa melihat di mana mediannya gitu ya, baru kita masukkan kalau sudah dapat ke rumus yang kedua tadi, yaitu batas bawah yang mengandung sebelum kelas median. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik, saya ingatkan ya, teman-teman semuanya, setelah ini teman-teman bisa membuka LMS karena akan saya berikan tugas 2. Jadi wajib semuanya mengerjakan. Nah, untuk teman-teman semuanya, minggu depan karena kita sudah membahas modul kelima, teman-teman jangan lupa untuk membaca modul 5 ya. Kemudian langsung kalau sudah paham dengan materi yang ada di modul, silakan Anda kerjakan untuk tes formatifnya atau latihan-latihan yang ada di modul 5. Iya. Nanti untuk pengumpulan yang tugas kedua, nanti teman-teman kalau sudah mengerjakan di-upload lagi di LMS ya, supaya nanti saya bisa memberikan nilai di sana dan feedback-nya. Oke, terima kasih. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan mengenai modus dan median yang belum dipahami? Alhamdulillah, sudah semua ya teman-teman ya. Baik teman-teman semuanya, karena kita sudah membahas modus dan median, kemudian ada juga keterkaitan antara modul 3 kemarin. Jadi jangan sampai setelah di modul 4 kalian melupakan modul 3 karena itu satu kesatuan. Nah, setelah mempelajari modul 4, kita akan nyambung juga nanti ke modul 5. Makanya setiap modul itu ada keterkaitan. Jadi teman-teman yang belum paham, silakan buka diskusi kita di LMS. Jadi jangan sampai melewatkan kesempatan untuk bisa berdiskusi di LMS. Jadi yang nggak tahu, silahkan buka LMS, kemudian diketik yang bagian mana yang Anda tidak paham. Kemudian teman-teman yang sudah paham itu bisa membantu menjawab dari pertanyaan teman-teman yang belum paham, gitu ya. Oke, terima kasih. Baiklah teman-teman, karena semuanya sudah paham, kita tutup perkuliahan hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillahirobbilalamin, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.